Baru-baru ini, Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya menjadi sorotan publik secara nasional. Mengklaim sebagai ormas pelindung rakyat, sepak terjang GRIP Jaya justru dinilai memicu polemik karena sejumlah insiden yang berujung keresahan dan juga kekerasan. Dipimpin oleh Hercules Rosario Marsal, tokoh kontroversial yang dikenal tak gentar terhadap siapapun. Bahkan pernah secara terbuka menantang mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Di tengah sorotan tajam publik, berikut beberapa fakta terkini terkait berbagai peristiwa yang menyeret nama ormas GRIP Jaya. Yang pertama, pembakaran mobil polisi di Depok. Insiden ini terjadi pada April 2025 di kawasan Harjamukti, Depok. 3 mobil milik kepolisian dibakar setelah penangkapan Ketua Ranting GRIP Jaya Harjamukti berinisial TS yang diduga mengancam dan menganiaya petugas. Polda Metro Jaya menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. 4 diantaranya merupakan anggota GRIP Jaya. Salah satu tersangka juga merupakan seorang perempuan yang ditangkap karena diduga terlibat dalam aksi anarkis tersebut. Selain itu, anggota GRIP yang buron dalam kasus ini juga telah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama beberapa hari. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 160, 170, 214, 351, 365, dan atau 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Tindakan mereka dianggap telah melawan petugas, termasuk juga melakukan penganiayaan hingga perusakan dengan pembakaran terhadap kendaraan yang dimiliki oleh kepolisian. Yang kedua, bentrok dengan pemuda Pancasila di Bandung. Pada 15 Januari 2025, GRIP Jaya terlibat bentrok, kali ini dengan Ormas Pemuda Pancasila di Jalan BKR Kota Bandung. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan korban luka dari pihak Pemuda Pancasila akibat senjata tajam. Sejumlah kendaraan dan fasilitas umum turut menjadi sasaran perusakan dalam insiden ini. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Jules Abraham Abbas membeberkan inisial dari 5 tersangka yang sudah ditangkap polisi. Mereka adalah AS, IY, DCR, AJ, dan juga S. Kelima tersangka ditangkap polisi pada Kamis dini hari 16 Januari 2025. Yang ketiga, kericuhan di Blora, Jawa Tengah. Sehari sebelum bentrokan di Bandung, GRIP Jaya telah lebih dulu terlibat bentrokan dengan anggota Ormas Pemuda Pancasila di Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada 14 Januari 2025. Sebanyak 12 orang luka-luka dan 4 tersangka ditetapkan oleh Polres Blora. Situasi akhirnya mereda setelah kedua ormas menyepakati perdamaian dalam mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Blora dan juga Forkopimda. Pernyataan damai kemudian ditandatangani bersama dan disaksikan langsung oleh aparat daerah Blora. Kemudian yang keempat, penyegelan perusahaan di Kalimantan Tengah. Pada 26 April 2025, DPD GRIP Jaya Kalimantan Tengah menyegel PT Bumi Asri Pasaman di Barito Selatan. Menurut laporan Antara, aksi penyegelan tersebut bermula dari kerjasama bisnis karet antara seorang warga bernama Soekarto dengan PT BAP. Terjadi perselisihan antara keduanya yang akhirnya dibawa ke pengadilan. Dalam proses persidangan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bunto, Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dan Mahkamah Agung, PT BAP dinyatakan telah melakukan wan prestasi terhadap Soekarto karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati sebesar Rp778 juta lebih. Kemudian fakta yang terakhir adalah penolakan GRIP Jaya di Provinsi Bali. Namun kemunculan ormas tersebut menuai penolakan dari berbagai kalangan di Pulau Dewata. Salah satunya muncul dari Persatuan Pengaman Desa Adat yakni Pecalang. Selain itu, Gubernur Bali Wayan Koster dengan tegas menyatakan akan menolak kehadiran GRIP Jaya di wilayahnya apabila ormas itu mendaftar. Gubernur Koster menyampaikan bahwa soal kebebasan berkumpul tidak berarti sebebas-bebasnya dan negara bisa mengatur supaya agar tertib, kondusif, dan memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Dengan sederet insiden kekerasan dan tindakan kontroversial yang melibatkan anggotanya, keberadaan GRIP Jaya kini menjadi perhatian banyak pihak. Publik pun menanti sikap tegas negara dalam menjaga ketertiban sosial, serta memastikan ormas-ormas di Indonesia berjalan sesuai dengan hukum dan asas kemanusiaan.